Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Gimana kabarnya kalian semua teman-teman? Baik? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kalian sejauh ini ngapain saja di rumah? Main HP. efek Mabar, Bu, mabar. Ndak. Mabar efek, Bu. Orang tua. Pusreng. Kenapa? Pusreng. Mabar efek, pusreng. main efek visit. Udah sadar. Kalian nggak belajar ya? Padahal kan minggu depan itu kan ada ulangan kan? Malam. Belajar, Bu. Belajarnya. Janganlah terlalu banyak nge-game. Dah, sekarang fokus ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Faradila Ihsan Inzani. Saya PLP dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, saya di sini diutus oleh Ibu Retno untuk mengajar kalian kelas 8D untuk beberapa pertemuan ke depan. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, silakan kalian persiapkan buku paket kalian. Nanti Ibu akan menjelaskan materi tentang bab 1 dan bab 2. Yang kemarin, 2 minggu kemarin mungkin kalian belum mendapatkan materi itu. Nanti Ibu akan ajarkan di sini. Nah, untuk selanjutnya, bab 1 itu mengenai teks berita. Kemudian yang bab 2-nya mengenai iklan, slogan, dan poster ya. Silahkan kalian buka dulu buku paketnya. Selanjutnya saya akan share screen. Nah, langsung masuk saja ya ke materi pertama, yaitu teks berita. Apakah ada yang tahu di sini apa itu teks berita, teman-teman? Teks berita itu apa sih, Mas? Isi berita. Bukan Tulisan. dong. Teks berita itu menggambarkan apa? Biasanya Menyebarkan berita informasi. Ya, benar. Biasanya berita itu berada di mana saja? HP, koran, Televisi, koran, radio, Ngandani. Terus, HP, ya, selain itu, yang kalian sebutkan, biasanya berita itu berada di media, baik online, cetak, maupun televisi ya. Nah, biasanya berita adalah salah satu produk jurnalistik yang mudah ditemui. Biasanya, apa sih fungsi, menurut kalian, fungsi dari suatu berita ini? Apa kalian... Apa? Menambah pengetahuan. Nah, benar. Pengetahuan tentang apa nih misalnya, Mas? Informasi berita Jiwa. dalam dunia dan di luar dunia. informasi dunia luar. Salam juga. Ya, benar. Seperti itu ya. Jadi, berita itu kayak kita dikasih tahu tentang berbagai informasi. Misal kemarin tuh ada berita tentang perlombaan siapa itu yang menang juara Badminton. Nah, benar. Kalian ternyata upgrade juga ya. Cepet banget tanggapnya. Hebat Nobu. Nah, Iya dong, Bu. itu termasuk ke suatu berita. Nah, untuk selanjutnya, teks berita. Pengertian teks berita sendiri yaitu teks berita yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai suatu yang telah atau sedang terjadi melalui televisi, radio, internet, dan lain-lain. Teks berita ini disampaikan merupakan peristiwa yang aktual atau sesuai dengan faktanya. Kemudian penting dan menarik untuk diketahui publik.
Maka dari itu, berita harus dimulai dengan fakta. Jadi, nggak mungkin kalau ada nih berita yang nggak sesuai dengan faktanya. Kayak gitu tuh nggak mungkin. Jadi, semuanya itu real, sesuai dengan faktanya. Peristiwa apapun itu yang terjadi, benar-benar terjadi gitu ya. Itu termasuk teks berita. Kemudian, ada 5 jenis teks berita yang lazim ditemui di berbagai media sosial. Di antaranya straight news atau berita langsung, kemudian depth news atau berita mendalam, kemudian opinion news atau berita opini, kemudian interpretative news atau berita interpretatif, kemudian yang terakhir investigation news atau berita investigasi. Biasanya kalian itu melihat berita di televisi itu berita apa nih contohnya? Ada yang tahu? Saya nggak pernah jawab karena saya Kecelakaan. Ya, selain kecelakaan, badminton. selain badminton, Kejuaraan Olimpiade. ya. Terus apalagi? 17-an. Kebanyakan informasi dari artis. Ya, terus kemarin itu ada tuh yang 17 Agustus itu berita tentang apa? Kemerdekaan RI, yang penurunan sama pengibaran bendera. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini contoh poster. Buanglah sampah pada tempatnya. Tadi di mana biasanya kita temukan poster? Lahan. Ya. Sungai. Terus? Tempat-tempat umum. Ya. Terus di mana lagi? Pasar. Ya. Taman. Nah, kalian kira-kiranya menurut saya sudah paham ya dari struktur teks berita, kemudian kaidah-kaidah kebahasaan, kemudian iklan, slogan, dan poster. Apakah sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Tidak. Tidak ada? Yang benar? Sudah paham? Insya Allah, Bu. Sudah paham ya semuanya? Ya, syukurlah kalau sudah paham teman-teman. Nah, untuk sebelum Ibu akhirin, nanti kan Ibu bakalan ngasih tugas ke kalian mengenai penugasan struktur teks berita dan iklan, slogan, kemudian poster. Cuman 10 soal saja, nanti kalian bisa mengerjakan itu di Google Form. Nanti linknya Ibu kirim ke WA Group ya, teman-teman. Untuk deadline-nya terakhir mengerjakan hari Minggu. Tapi biasanya kalau pilihan ganda kalian jauh lebih cepat, lebih jago. Jadinya lebih cepat, lebih baik untuk mengerjakan tugasnya ya, teman-teman. Itu tugasnya mengenai struktur teks berita, iklan, slogan, kemudian poster. Nah, sebelum Ibu akhiri, apakah ada pertanyaan sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Ada protes. Nggak ada. Nah, untuk selanjutnya silahkan Ibu Retno untuk melanjutkan. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.